Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Firdalia dan ini bersama teman saya Elok Nadiatun Naimah. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Fikih semester 5 tahun 2018 akan menjelaskan tentang ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya. Yang pertama adalah pengertian peradilan. Peradilan adalah tempat atau lembaga yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kata peradilan dalam bahasa Arab digunakan kata qadha, jamaknya aqdiyah, yang artinya memutuskan perkara atau perselisihan antara dua orang atau lebih berdasarkan hukum Allah. Para ahli fikih memberikan definisi qadha sebagai suatu keputusan produk pemerintah atau menetapkan hukum syar'i dengan jalan penetapan. Adapun tugas dan fungsi peradilan adalah sebagai berikut. Tugas peradilan yang pertama adalah menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum. Yang kedua, memelihara keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat luas. Dan yang ketiga, memberikan keputusan di dalam perkara yang nyata atau konkret yang diembankan kepadanya untuk diadili sesuai dengan kaidah hukum yang ditetapkan undang-undang. Sedangkan fungsi peradilan yang pertama adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, dan yang kedua adalah menetapkan sanksi dan menerapkan kepada para pelaku perbuatan yang melanggar hukum. Sedangkan prinsip-prinsip peradilan ada 8. Yang pertama, al-istiqlal al-qadha yang artinya kemerdekaan kehakiman. Yang kedua, al-musawah amama al-qadha artinya kesamaan di hadapan hukum. Yang ketiga, majaniyat al-qadha artinya peradilan gratis. Yang keempat, at-taqadhi ala darajatin au al-isti'naf artinya upaya hukum naik banding. Yang kelima, al-qadha fi al-islam yaqumu ala nizam al-qadhi al-fard artinya kehakiman Islam menerapkan aturan hakim tunggal. Yang keenam, alaniyat majelis al-qadha artinya sidang peradilan yang terbuka. Yang ketujuh, husul al-ijra'at fi muwajahat al-khusum artinya mempertemukan pihak yang berselisih. Dan yang kedelapan, sultatul qadhi fi fiqhi al-islami yang artinya kekuasaan kehakiman dalam fikih Islam. Pembahasan selanjutnya adalah hakim dan saksi peradilan. Yang pertama, pengertian hakim. Hakim adalah isim fa'il dari kata hakama, yang artinya orang yang menetapkan hukum atau memutuskan hukum atau suatu perkara. Menurut istilah, hakim adalah orang yang diangkat penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan-persengketaan. Selain kata hakim, digunakan pula istilah qadhi, yang berarti orang yang memutuskan, mengakhiri, menyelesaikan suatu perkara. Selanjutnya adalah fungsi dan syarat menjadi hakim. Fungsi hakim secara garis besar dibagi menjadi 2. Yang pertama, yaitu meneliti dan menyelidiki perkara yang dipersidangkan di pengadilan dengan berupaya mengungkapkan bukti-bukti yang otentik. Yang kedua, menetapkan dan memutuskan hukum secara adil berdasarkan bukti-bukti yang benar. Sebab pada prinsipnya bahwa hakim adalah orang yang harus menegakkan keadilan dalam masyarakat. Kemudian, syarat-syarat menjadi hakim, yang pertama adalah muslim, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat adil, yang kelima mengetahui hukum atau undang-undang, yang keenam sehat jasmani dan rohani, yang ketujuh dapat membaca dan menulis, yang kedelapan memahami ijma ulama serta perbedaan-perbedaan tradisi umat, dan yang kesembilan yaitu mampu dan menguasai metode ijtihad karena ia tidak boleh taklid. Maksudnya taklid di sini adalah ikut-ikutan. Seorang hakim tidak boleh seperti itu. Adapun tata cara seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman itu ada 2. Yang pertama, didasarkan kepada hasil pemeriksaan perkara di dalam sidang peradilan. Kemudian para hakim mengambil kesimpulan dari pemeriksaan tersebut lalu menjatuhkan hukuman. Yang kedua, dari kondisi para hakim bahwa mereka telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang benar.
Kemudian akan membahas tentang kedudukan hakim wanita. Kebanyakan jumhur ulama tidak membolehkan wanita menjadi hakim. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan lain-lain. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya membolehkan wanita menjadi qadhi dalam segala urusan kecuali had dan qisas. Sedangkan di Indonesia, menjadi hakim telah menjadi salah satu profesi yang banyak diminati, baik oleh pria maupun wanita. Sehingga dalam hal ini banyak wanita yang menjadi hakim. Dalam sejarah peradilan Islam tidak dikenal hakim-hakim wanita, semuanya adalah laki-laki. Namun seandainya memang karena sesuatu hal wanita menjadi hakim, sebaiknya hanya terbatas menjadi hakim anggota saja. Seorang hakim tentunya punya adab atau etika dalam melakukan proses peradilan. Nah, adapun adab dan etika hakim antara lain yaitu sebaiknya ia berkantor di tengah-tengah negeri, di tempat yang diketahui orang dan dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat. Jadi seorang hakim itu tidak boleh ya kayak berkantor di hutan, itu kan sepi, jarang ada penduduk, itu tidak boleh. Yang kedua itu hendaklah ia menganggap sama terhadap orang-orang yang berperkara. Yang ketiga, jangan memutuskan hukum dalam keadaan marah, sangat lapar dan haus, sangat susah atau sangat gembira, sedang sakit, sedang menahan buang air, dan sedang mengantuk. Selanjutnya, tidak boleh menerima pemberian atau hadiah dari orang-orang yang sedang berperkara yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani. Selanjutnya, hakim tidak boleh menunjukkan cara mendakwah dan cara membela. Dan yang terakhir, surat-surat hakim kepada hakim yang lain di luar wilayahnya, apabila surat itu berisi hukum, hendaklah dipersaksikan kepada 2 orang saksi, sehingga keduanya mengetahui isi surat tersebut. Selanjutnya adalah saksi. Pengertian saksi yaitu asyahadah, atau orang yang mengetahui atau melihat, orang yang diminta hadir untuk memberikan keterangan yang membenarkan atau menguatkan bahwa peristiwa tersebut terjadi atau tidak. Selanjutnya adalah syarat-syarat saksi. Yang pertama, muslim. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, dapat berbicara. Yang keempat, bukan musuh terdakwa. Yang kelima, dhobit. Dan yang keenam, bukan orang fasik, pengkhianat atau pezina. Kemudian di sini akan menjelaskan tentang penggugat dan tergugat dalam peradilan, bahwa penggugat adalah orang yang mengajukan tuntutan melalui pengadilan karena ada haknya yang diambil orang lain atau karena adanya permasalahan dengan pihak lain yang dianggap merugikan dirinya. Sedangkan tergugat adalah orang yang dituntut mengembalikan keadilan berkaitan dengan hak-hak orang lain atau dituntut untuk mempertanggungjawabkan kesalahan atas dakwaan pihak lain di pengadilan. Sedangkan syarat-syarat gugatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, gugatan disampaikan secara tertulis yang ditujukan ke pengadilan dan ditandatangani oleh penggugat. Selanjutnya, gugatan harus diuraikan dengan jelas dan rinci atau tafsil, baik permasalahannya maupun alasan-alasan gugatannya. Selanjutnya, tuntutan harus sesuai dengan kejadian perkara, jadi tidak boleh mengada-ada atau bisa dikatakan menfitnah, itu tidak boleh. Kemudian, memenuhi persyaratan khusus yang dibuat oleh pengadilan. Kemudian, pihak tergugat tertentu orangnya. Dan selanjutnya, penggugat dan tergugat sama-sama mukallaf, balik, dan berakal. Dan yang terakhir, penggugat dan tergugat tidak dalam keadaan berperang membela agama. Selanjutnya kita akan membahas tentang bukti atau bayyinah dan sumpah dalam peradilan. Macam-macam bukti antara lain, yang pertama adalah saksi, kemudian barang bukti, selanjutnya adalah pengakuan terdakwa, kemudian sumpah, dan yang terakhir pengetahuan atau keyakinan hakim. Sedangkan syarat-syarat orang yang bersumpah antara lain adalah mukallaf, yaitu balik dan berakal. Kemudian atas kehendak sendiri atau tidak ada paksaan dari
pihak manapun. Selanjutnya, sengaja mengucapkan sumpah, dan yang terakhir harus dengan nama Allah. Adapun beberapa kata yang termasuk dalam lafal sumpah antara lain kata billahi, yaitu merupakan salah satu sumpah yang diawali huruf qasam. Sedangkan kata-kata qasam adalah kata-kata yang mengandung arti demi Allah. Jadi lafal sumpah itu lafal yang mengandung kata demi Allah. Nah, seperti billahi, wallahi, nah itu sudah termasuk lafal sumpah. Adapun tujuan sumpah adalah memberikan keterangan guna meyakinkan bahwa sesuatu itu demikian atau tidak. Sumpah diucapkan oleh tergugat untuk menyangkal atau menolak gugatan yang ditujukan kepadanya. Jika tergugat bersedia bersumpah, hakim dapat memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak benar. Selanjutnya adalah pelanggaran sumpah. Bagi orang-orang yang melanggar sumpah, itu akan mendapatkan denda dengan memilih salah satu dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah memberi makan kepada 10 orang miskin dengan makanan pokok atau 3/4 liter beras tiap orang. Yang kedua, memberi pakaian 10 orang miskin, yaitu pakaian yang pantas untuk mereka. Yang ketiga, memberi makan budak. Dan yang keempat, mengerjakan puasa selama 3 hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang peradilan agama di Indonesia. Yang pertama, dasar hukum peradilan agama di Indonesia. Dasar hukum peradilan agama di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang kemudian di era Orde Reformasi diperbarui dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, yaitu Undang-Undang tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Untuk keseragaman nama di semua wilayah hukum di Indonesia, telah dikeluarkan Surat Keputusan atau SK Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980 tertanggal 28 Januari 1980 bahwa nama peradilan di tingkat pertama adalah Pengadilan Agama. Dan untuk tingkat bandingnya atau provinsi diberi nama Pengadilan Tinggi Agama. Dan juga telah dicantumkan dalam pasal 3 ayat 1 UU PA. Adapun fungsi peradilan agama adalah sebagai tempat penyelesaian perkara perdata bagi warga Indonesia yang beragama Islam yang mencakup bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, dan sedekah. Adapun sistem peradilan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW melakukan penetapan hukum dalam sebuah perselisihan dengan mengangkat hakim untuk menyelesaikan berbagai sengketa untuk berbagai daerah, seperti Ali ibn Abi Thalib yang diutus untuk menjadi qadhi di Yaman dalam memeriksa, mengadili, serta memutuskan dan menetapkan suatu perkara dengan memperhatikan asas-asas peradilan Islam yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan pernyataan dari pihak yang berselisih. Yang kedua, melibatkan majelis hakim. Yang ketiga, mendengarkan pengacara. Yang keempat, mendengarkan keterangan saksi. Yang kelima, menggunakan rasional. Yang keenam, hukuman. Dan yang ketujuh, kesamaan di depan hukum. Adapun hikmah dari peradilan, yang pertama adalah terciptanya keadilan dalam masyarakat, karena masyarakat memperoleh hak-haknya. Yang kedua, terciptanya keadilan dan perdamaian dalam masyarakat karena masyarakat memperoleh kepastian hukumnya dan di antara masyarakat saling menghargai hak orang lain. Yang ketiga, terciptanya kesejahteraan masyarakat dan yang keempat, terwujudnya suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin cukup sekian uraian tentang ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.